Selamat siang Ibu Serli, di sini saya Nisa Ridwan ingin mempresentasikan mengenai materi bencana. Di sini ada kesalahan penulisan, yaitu saya menulis bencana banjir, padahal seharusnya saya hanya menulis bencana. Baiklah, kembali melanjutkan presentasi. Nah, jadi apa sih itu bencana? Jadi bencana ini adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh bencana alam, bencana non-alam, atau bahkan bisa disebabkan oleh masyarakat sekitar atau manusia. Sehingga bencana ini dapat mengakibatkan korban jiwa, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan, bahkan bisa menyebabkan dampak pada psikologis manusia. Nah, di sini saya mengambil contoh nyata bencana di kehidupan saya yang saya ambil pada tahun 2018, yaitu tepatnya 9 tahun yang lalu. Di situ saya atau daerah lingkungan saya pernah mengalami bencana banjir yang disebabkan karena hujan deras turun selama kurang lebih 2 hari yang mengakibatkan banjir, dan juga disebabkan karena saluran pembuangan air di lingkungan kami itu tersumbat atau adanya penumpukan pada sampah. Nah, sehingga dari itu saya dan masyarakat sekitar lingkungan saya itu bergotong royong untuk membersihkan lingkungan aliran air tersebut agar air bisa kembali mengalir dengan baik, sehingga jika hujan turun kembali air tidak lagi masuk ke dalam rumah kami atau rumah di lingkungan sekitar saya. Nah, jadi di sini ada 3 jenis bencana. Yang pertama itu ada bencana alam. Jadi apa sih itu bencana alam? Jadi bencana alam ini adalah bencana yang disebabkan oleh alam, seperti itu banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada bencana non alam. Nah, jadi bencana non alam ini adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non alam. Contohnya itu kegagalan teknologi seperti pembangunan jembatan yang fondasinya tidak kuat sehingga mengakibatkan jembatan itu jatuh atau roboh, yang dimana itu disebabkan oleh kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi. Jadi apa itu kegagalan modernisasi? Jadi contohnya itu pencemaran lingkungan akibat limbah industri yang berlebihan. Nah, jadi lingkungan itu tercemar karena adanya limbah industri yang dibuang sembarangan akibat kurangnya lahan dan tidak diolah dengan benar, sehingga itu bisa mengakibatkan bencana pada lingkungan yang bisa dirasakan oleh manusia dan lingkungan itu sendiri. Dan adanya wabah penyakit. Jadi wabah penyakit ini kita ambil contoh pada tahun 2019, yaitu wabah penyakit COVID-19 yang dimana mengakibatkan korban jiwa jika terkena penyakit tersebut. Nah, itu bisa disebut sebagai bencana non alam. Yang ketiga itu ada bencana sosial. Apa sih itu bencana sosial? Jadi bencana sosial ini adalah bencana yang diakibatkan peristiwa yang disebabkan oleh manusia itu sendiri, seperti konflik antar kelompok atau bahkan konflik individu, konflik internal, dan teror, yang dimana teror ini bisa mengakibatkan dampak pada psikologis korban jika itu terus-menerus dilakukan oleh pelaku, sehingga bisa disebut sebagai bencana untuk korban itu sendiri. Terus ada macam-macam bencana. Yang pertama itu bencana alam. Bencana alam itu pertama ada banjir, tanah longsor, dan juga bencana kekeringan. Yang kedua bencana non alam. Jadi macam-macamnya itu adalah kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, dan juga epidemi atau wabah penyakit. Yang ketiga bencana sosial. Jadi bencana sosial ini adalah konflik dan juga teror. Sekian presentasi dari saya, Nisa Ridwan. Terima kasih.